Oke, halo Fox. Terima kasih yang udah mau meluangkan waktunya di malam hari di ya di weekend kali ini. Kembali lagi di Spelt Indonesia Meetup. Kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya mempublikasi Spelt komponen ke NPM registry. Oke, mungkin kita langsung aja. Oh ya, di sini aku cuma mau share aja pengalaman aku terkait beberapa hari yang lalu aku membuat sebuah komponen namanya Grid.js Spelt. Ini sebuah wrapper untuk Grid.js. Jadi aku mau membagikan tips, trik, dan cara membuatnya, cara ngebuat si Spelt komponen ini dan mempublikasinya ke npm registry. Oke. Sebenarnya mungkin dari kalian itu bingung, pertama-tama mungkin kalian bingung gimana sih cara template-nya si template komponennya gimana. Sebenarnya si Spelt.js ini sendiri sudah menyediakan buat komponen template-nya sendiri. Jadi kalian bisa lihat di GitHub-nya Spelt.js, nama repositorinya komponen template. Kita coba lihat dulu sekilas di rollup config-nya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti kayak di template Spelt yang buat web biasa. Hanya saya baca, coba kita lihat. Hanya saja kalau kalian lihat outputnya di sini cuman si format ES dan UMD. Sementara ini ya untuk memang dikhususkan untuk mengcompile-nya. Nah, di template-nya komponen dari Spelt ini sebenarnya ada beberapa kekurangan, seperti misal kalau kalian nanti mau mencoba si komponen yang udah kalian buat, kalian bisa pakai storybook dan kalau misalkan kalian mau menggunakan unit testing gitu, kalian bisa nambahin testing library. Nah, itu kekurangannya, beberapa kekurangan dari template komponen ini. Jadi aku ngebuat sendiri komponen template-nya. Di sini udah termasuk beberapa hal. Coba aku lihat. Oke. Coba kita explore dulu template. Oh iya, aku sebenarnya udah ini agenda yang mau kita buat. Oke. Di sini aku sebenarnya di rollup config-nya juga kurang lebih sama. Hanya saja ada perbedaan di UMD. Untuk di UMD-nya, yaitu ada tambahan plugin. Ini fungsinya untuk aku udah tambahin juga di sini buat jadi intinya si yang execute test ini bakal ngegenerate si static typing untuk kalian yang mau pakai
TypeScript. Sebenarnya di sini cukup sederhana. Ini contoh, mungkin aku lihat di ini aja. Nah, intro tadi sudah sedikit intro sedikit. Kita langsung coba. Pertama-tama config npm-nya terlebih dahulu. Untuk memudahkan kalian ke depannya untuk soal npm init dan bla bla bla. Itu biar lebih mudah aja. Pertama sebenarnya aku ini udah set setting atau npm set init. Jadi ada beberapa yang aku set kayak auto name iso, lalu email, dan juga npm save as. Jadi npm save as ini kalau kalian lihat ketika kalian npm install nama package bla bla bla, itu otomatis akan menambahkan version ini seperti ini. Jadi ini kemungkinan ketika misal kalau kalian kerja dengan tim, misalkan kalau kalian ada nggak nge-save, kayak nggak nge-lock si versionnya, ada kemungkinan di komputer di komputer teman kalian itu nanti ada kemungkinan si versionnya ini bakal bakal naik gitu. Nah supaya nggak itu terjadi, karena itu mungkin bakal terjadi kayak ada error gitu atau breaking change, kita nggak tahu. Jadi aku sarankan buat nambahin npm save exec. Oke, udah itu kita add user. Jadi ini ketika kalian mau publish suatu komponen lagi, kalian nggak perlu login lagi. Sebenarnya ini, oh iya, pertama-tama kalian harus punya akun npm.js terlebih dahulu. Di sini aku udah punya, ya. Jadi kalau kalian yang belum punya akunnya, kalian tinggal daftar aja, dan kalian bisa masukin username dan passwordnya. Aku sudah nama, jadi aku nggak perlu mendemokannya. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah komponen atau library gitu, seperti ini modul dan min. Oh, nih di min. Jadi ya, tunggu sebentar. Oke. Jadi kalau kalian lihat misal di Svelte dan Grid.js ini, kalian nggak perlu nambahin kayak misal /src dan sebagainya. Itu kalian mengaturnya di si main ini. Nanti itu bakal ada diatur di rollup-nya, yaitu di ini UMD-nya. UMD ini juga untuk mengatur, UMD ini Universal Module kalau nggak salah, atau apa gitu. Dan yang aku sebut tadi, si modul ini IMJS itu kita juga mengenerate-nya. Terus di sini ada spell. Ini sebenarnya aku nggak begitu yakin, lupa waktu itu ada sempat di salah satu GitHub isunya spell. Ini pokoknya katanya
direkomendasikan untuk menambahkan si field ini. Lalu ada types, jadi kalau misalkan kita ngebuat library atau komponen, aku sangat menyarankan untuk menambahkan static typing, karena misal ada orang lain yang mau pakai library kalian dan dia pakai TypeScript, dia otomatis akan mendapatkan si static typingnya. Nah, itu didefinisikan di types. Oke. Lalu di sini ada name. Name di sini adalah kalau kalian lihat di punya aku ini di grid.js yang seperti ini. Jadi name ini adalah si nama package-nya yang bakal ada di npm.js-nya. Kalau kalian lalu ada versi ini ya kayak biasa. Jadi ya versi berapa gitu. Lalu deskripsinya. Nah, grid.js file. Ini dari scene name-nya. Lalu description. Lalu kalian juga bisa nambahin keyword, nambahin di bawahnya sini. Biar orang lain lebih mudah mencarinya. Lalu auto di sini yang buat memberitahu siapa yang ngebuatnya. Lalu di sini ada homepage, repository. Sebenarnya mungkin kita langsung coba aja kali ya. Pertama-tama yang harus dilakukan itu paling bisa clone atau pakai digit yang si template yang udah aku buat ini. Lalu kalian tinggal ganti-ganti aja si package.js-nya terlebih dahulu. Di sini aku mau si package ini aku mau scope dengan sistem aku sendiri @inew. Jadi komponen ini seperti ini namanya. Lalu versinya aku katakan mau masih beta ceritanya. Lalu simple. Lalu kalian jangan lupa untuk mengubah autornya. Sebenarnya kalian bisa alih-alih mengubah satu-satu si autornya, kalian bisa kalian init lagi si package.js-nya dan kalian otomatis akan keganti dengan author nama kalian dan email kalian. Lalu kalian juga jangan lupa nambahin keywordnya, aku udah otomatis tambahin spell. Lalu repositorinya juga jangan lupa tambahin sini. Dan box di sini artinya harusnya ya tunggu misalnya. Pokoknya kalian harus ganti 3 halaman ini. Masih belajar cara pakai ini. Mohon maaf kalau masih agak ribet. Oh iya, aku nambahin satu phrase lagi buat publish config. Jadi aksesnya ini kalian bisa restrict atau public ini, jadi siapapun bisa menggunakannya. Restrict jadi hanya beberapa orang tertentu yang bisa menggunakannya.
di sini. Karena di sini sebagai contoh menggunakan public. Oke, mungkin itu sudah cukup. Kita coba buat si oke, coba hapus dulu. Sekarang kita mau membuat sebuah komponen button. Membuat button, lalu di sini menerima slot, sudah pasti namanya juga button. Lalu by default si tagnya ini button. Ya. Oke. Sorry. Lupa aja ini buat install si package-nya. npm ini cuman ya hanya sebatas alias saja dari npm install. Dan bisa tekan di that right di default button. Juga oke, variance memory akan atur si varian style ini sambil menunggu ketekan button sendiri. Background color belum color hampir warnanya red. Yakin harus pakai tapi bisa pakai tunggu. Oke, kita nah, sebenarnya sudah setelah selesai kita membuat si komponen ini, sebenarnya kita bisa langsung publish-nya aja dengan cara npm publish. Itu prosesnya. Sini kita akan jalin. Oops, ada error. Expect token. Oke. Oke, coba kita matiin. Oke, dan style aja untuk sementara.
dulu ngejalanin npm run build. npm run build bakal ngejalanin rimrah disk. Jadi rimrah ini bakal kayak ngehapus gitu si folder disk, lalu kita nge-roll up, ngejalanin roll up untuk ngebuild si komponen spellnya. Dan si npm mulai mempublish-nya. npm info ini untuk seperti info ya komponen kalian itu. Di sini keywords-nya spell, ini si home page-nya, description, dan ini si name-nya. Kita copy dan coba lihat di sini. Enter. Sebenarnya semudah itu, tapi kalau misalkan mungkin kalian mikir, terus gimana cara ngetes si komponen yang mau kalian buat sebelum nge-publish-nya. Nah, kalian bisa pakai si storybook ini. Aku udah set. Oh iya, di sini aku udah di index, udah aku import export defaultnya ke si komponen ini. Kalian tinggal atur aja. Sebenarnya ada beberapa cara untuk buat kalian ngetes komponen yang kalian buat seperti kan. Ada beberapa cara. Yang pertama itu kalian bisa pakai storybook dan kita coba buat sebenarnya ini. Oh iya, kalau kayak gini kan atau alih-alih kalian pakai tambahin coba kita buat bisa ya. Oh bisa. Oke, bisa kayak di komponen kita menerima props bg dan color di default clip dan bg-nya sini. Oh iya, pasti. Ya, seperti itu dulu. Kita mau coba tes. Kompos dulu. npm ngejalanin si storybox-nya.
Oke. Oke. Udah bisa. Coba tulis sederhana, story yang sederhana, misalnya basic. Background untuk sementara. Ya, ini sudah, warnanya sudah ada. Coba oke, sudah, sebatanya sudah terlihat. Sebenarnya sesimpel itu, atau nggak begitu tahu gimana cara ganti slotnya di storybook, tapi coba kita ganti si PG nya, proses PG nya ganti jadi begini. Dan ini yang bekerja. Oke, untuk detailnya kalian bisa, sebenarnya untuk detail penggunaan si storybook kalian bisa langsung dicek di story di website resminya storybook. Di sini kalau nggak salah ada tutorialnya, jadi kalian bisa ikutin aja, dan ya kalian tinggal coba-coba aja tambahin action atau segala macam. Oke, nah alternatif lainnya, kalau kalian gak mau pakai storybook, kalian bisa, aku udah tadi ngedikit si spreadnya. Kita mau ngetes si komponen kita tadi. Seharusnya semudah ini. Kita coba. Oke, berjalannya masih bisa. Kita coba lihat. Yep, ini berfungsi. Jadi kalian bisa semudah ini pakai links titik-titik slash. Jadi dia bakal langsung ngambil dari kalau ini titik-titik langsung ke atas, artinya ke demo ini. Jadi nanti dia bakal nge-resolve dari si paket ini, JSON ini. Nah, lalu selanjutnya adalah tentang nambahin typing, static typing. Coba script
kita di sini udah nambahin, kita menerima komponen kita menerima prop PG dan color, tapi di sini kita nggak dapat sekali si PG dan color typingnya. Nah, coba kita jalan dulu apa dia masih bisa. Oke, masih bisa. Kalau kalian mau lihat yang kita kita coba lihat apa yang di generate. Coba kalau dikasih lihat tuh kalau tanpa oke, ternyata udah otomatis. Ini seperti biasa sama bakal ya cuman generate si komponennya dan MJS, UMD dan indeksnya. Sebentar. Yes. Coba kita ganti. Oke. Bagus. Nah, ups. Sebentar. Oke. Nah, katakan seperti ini. Misalkan orang lain, misalkan kita sebagai pembuat sebuah library atau komponennya tidak membuat typingnya, seharusnya ketika orang lain ngejalanin itu bakal error. Karena kenapa? Karena si exported ya seharusnya errornya ini karena nggak ada si types ini, karena kita di sini pakai length ts, jadi si TypeScript ini nggak tahu si button ini itu apa, makanya menambahkan nambahin si tst ini. Ya. Karena di sini udah otomatis, jadi kita nggak perlu nambahin. Nah, yang aku mau kasih tahu lagi itu misalkan kalian nggak nambahin si nggak execute TSC ini. Oh iya, mungkin ada yang penasaran si script proses.js ini apa isinya. Nah, si proses.js ini sebenarnya yang sederhana. Di sini bakal this will process sprout files into plain JavaScript. So consumer atau si orang yang ngebuat yang pakai library kita bisa pakai ini
Nah, di sini juga dijelasin itu will file di .ts atau si typing kita ke .ts. Ya, ini bakal ngajarin ya, fungsi-fungsi itu. Di sini juga bakal proses proses semua file dan masukin ke di sini karena harus copy di original. Oke, jadi copy juga ke si .ts. Ya. Intinya ini untuk kalian support library kita untuk bisa dikenalkan dengan menggunakan TypeScript. Nah, strategi lainnya kalian kan kalau misalkan kalian nambahin static type itu nambahin kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian gak suka gitu, atau kalau sebelumnya karena plugin Slen terus nggak support dan kalian mau menggunakannya, jadi kalian gak bisa pakai NTS dan sementara orang lain mau menggunakannya dengan menggunakan TypeScript. Nah, alternatif lainnya adalah kayak di sini ada dua contoh, yaitu kita mau lihat di Carbon dan di Nia Smeltek. Jadi dua library ini ada sebuah UI komponen. Nah, di sini pendekatan untuk menulis static typingnya berbeda. Yang satu menggunakan spell type komponen. Oh ya, sebenarnya si spell ini sekarang udah kok kalian spell. Nah, sebenarnya udah si spell udah nggak seperti ini juga, jadi nggak perlu spell type komponen lagi. Nah, kalau di Smeltek dia ngebuat typingnya itu pakai pendekatan spell type komponen ini. Jadi kalian bisa nge-describe di sini juga, kalian bisa nge-describe si props ini fungsinya apa, dan default bisa ngasih tahu juga defaultnya apa. Dan ya intinya sih memberitahu itu. Terus untuk kalau di Carbon pendekatannya ini kayak JSX gitu, JSX. Jadi di sini sebenarnya sama aja define si interface-nya, declare. Ya saya di sini spell JSX HTML attribute. Perbedaannya di situ. Ya, di sini juga sama seperti di Smeltek yang ada deskripsi si props-nya dan si default-nya. Kalau yang di Carbon ada type of import juga. Ya itu. Jadi kalau kalian mau menulis static typingnya ada 3 pendekatan jadinya. Yang pertama bisa menggunakan seperti biasa. Ini kalau otomatis nambahin si bakal nambahin di disknya seperti biasa. Tapi kalau kalian gak suka atau suka tapi mau
mensupport juga orang-orang yang menggunakan TS. Kalian bisa menggunakan pendekatan si smelter atau karbon itu dengan menggunakan prop seperti ini. Oh iya, kalau kalian lihat di ini belum aku gitu. Oh iya, satu itu TXNP di komponen NP ini ada better npm publish di sini. Kalian lihat di readme-nya dia bakal nge-clean up. Nah, kalau kalian langsung npm publish itu ya, kalau kalian mau publish lagi, jangan lupa untuk mengganti si versinya. Satu, yes. Nah, di sini dia kalau kalian langsung pakai npm publish, otomatis langsung yang nge-publish aja gitu. Sebentar kalau pakai np ini bakal nyoba install dependensinya dulu, terus running di tesnya, ngebam si versionnya, baru nge-publish dan baru nge-push si tag. Nge-push tag ini jadi dia bakal masukin version new release ke GitHub atau GitLab itu. Nah, kenapa pakai untuk mempublish new version? Karena tesnya nggak lolos di si otomatis kayak kejadian tes. Nah, kalau misalnya tesnya gagal, ya udah berhenti dan nggak bakal publish yang baru gitu. Oh iya, ini aku masuk tes itu tadi itu ada menggunakan kayak JS dan testing library dari sini. Ini yang sebelumnya yang defaultnya gitu.
sedikit ke unit testing di swab. Unit tes itu ada untuk menjalankan si tes ini. Nah, kalian juga bisa, kalau misalkan mau tahu apa yang di render itu kayak gimana, kalian bisa pakai si testing library ini juga. Oh iya, aku nggak begitu. Okay. Oke. Biasa bisa. Oh, aku mau bentar. Oh, oke. Jadi aku sarankan untuk kalau kalian ngebuat library, aku sarankan juga kalian akan nambahin unit testingnya. Jadi apa, kalian semakin percaya diri buat library yang kalian buat. Oke. Oke, untuk kita tinggalkan dulu tuh. Tapi intinya kalian itu, aku ya seperti aku bilang tadi, sangat merekomendasikan kalian untuk nambahin unit testing di library kalian supaya kalian lebih percaya diri untuk si library kalian, dan orang yang memakai library kalian juga lebih percaya diri lagi karena ya library yang dia pakai udah nambahin si unit testingnya. Nah, sedikit kita coba si NP. Jadi aku juga udah membuat aliasnya. Kalau aku kasih lihat sedikit, sini aku nambahin npmp itu npx dari ke np, jadi kita coba buat publish npmp. Already
Oke. Oke, Kak. Kalau misal kalian mau di sini kan aku ada example. Kalau kalian mau ignore-nya itu kalian bisa nambahin npm ignore dan synchron. Si npm ignore-nya kurang lebih kayak git ignore gitu. Oh, nah kalau kalian lihat npm-rc, oh iya, npm-rc ini juga sama seperti config um, config yang di awal-awal aku sebutin. Jadi di sini sebenarnya kalian juga bisa nambahin si save exec. Di sini juga terus di sini pakai kurung itu false. Kenapa? Karena seperti di silog. Jadi seperti di kalau dilihat di git ignore-nya juga nginclude silognya karena this cause more, karena ini lebih kalau bekerja dengan kode itu lebih baik dibilangin aja gitu karena yang nggak biar nggak beda-beda gitu karena ya kurang begitu. Registrinya by default aku set ke registry npm-nya. Kalau misalkan kalian mau punya ya registry sendiri, kalian bisa ganti itu dan ngeset si publish config-nya, akses public config-nya juga. Setelah kalian commit business. Nah, si package npm juga masih tahu juga benar-benar masih tahu beberapa seperti yang seperti yang tadi ngasih warning kalau beberapa file ini bukan bagian dari published package, terus ngasih tahu juga versionnya itu berapa dan ngasih tahu juga nggak ada commit baru sebelum setelah release sebelumnya. Continue dulu. Nah, ini juga bakal nambahin bisa lebih interaktif lagi buat update versionnya. Di sini mau jadi pre-release. Nah kan seperti yang aku kasih tahu tadi, kalau misalkan ada suatu hal yang gak dirasa kayak coba kalau oke. Nah, logosnya NP ini pakai NP tadi ini, jadi kalian benar-benar yakin jadi kalian harus benar-benar yakin terlebih dahulu sebelum nge-publish-nya, dan ini benar-benar jadi lebih safe gitu sebelum kalian mempublish-nya. Di sini disuruh untuk ya mungkin bakal aku berikan saja ini ya, mungkin aku
Bisa coba. Yes. Kita coba terlebih dahulu. Seharusnya level masih ada juga. Nah, karena si komponen yang udah kita buat udah ada di npm. Jadi sebenarnya kalian udah bisa ngetesnya. Kita coba sambil menunggu si pin. Okay. Nah, kerennya lagi ya, jadi kalian benar-benar harus yakin terlebih dahulu dan benar-benar jadi lebih safe gitu. Nah, saya coba mendemoin. Kalau sebelumnya kita pakai link ini, tapi kita mau coba install seperti biasa. Oke, install. Mungkin bukan itu. Ini bukan ngambil ke npm registry-nya juga. Sambil melihat tuh. Oh iya, kalian jangan lupa buat nambahin kayak git tag-nya dan ngerilisnya di GitHub supaya orang, misalkan katakan ada orang yang nge-watch library kalian, jadi tahu gitu. Take version. Lalu kalian deskripsiin aja si entah itu bug fix atau ada penambahan fitur, kalian tambahin di sini. Add continue. Seperti itu. This is pre-release. Okay. Di GitHub-nya itu. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga salah satu course yang sebenarnya udah usang, tapi masih beberapa partnya masih worth it untuk diikutin, untuk ditonton gitu. Yaitu how to write an open source JavaScript library. Ini oleh Kenzie Dots. Sebenarnya ini lebih general lagi gitu, gak spell
Di sini bakal dijelasin tentang how to write and intronya dulu, terus setup Git dan config npm-nya, lalu terus. Nah, di sini juga ada automatic release, semantic release. Jadi semantic release ini juga salah satu package yang cukup membantu dalam membangun library. Jadi dia mempermudah penulisan yang tadi si deskripsi release-nya. Nah, cukup. Nah, di sini menggunakan commit design. Di commit design ini ya biar apa ya? Jadi commit kalian lebih rapi lagi. Jadi kayak contohnya itu kayak fit, misal mau nambahin fitur di modul pensil, di kurang lebih kayak gini, add graph option, terus juga nah kalau karena ini seperti yang aku bilang course ini udah agak usang, di sini masih pakai Travis CI, padahal alih-alih itu sekarang kalian bisa menggunakan GitHub Action. Ya, di sini kalian bisa cek aja nanti kirim di aku udah masukin di pokoknya di slide.md di sini. Sebenarnya itu aja aku bisa sampaikan. Mohon maaf kekurangannya, dan mohon maaf kekurangannya, sangat banyak sepertinya kekurangannya, tapi saya harap kalian mau dapat memahaminya apa yang saya coba kasih tahu ke kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan atau lempar pertanyaan di grup Telegram. Kalau kalian kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup Telegram Spalt ID. Kalian komen. Boleh lihat sini. Mic-nya agak buram. Oh ya, mohon maaf juga untuk kalau suaranya kurang jelas. Ya, coba aku cek dulu di ada pertanyaan di Slido. Kalau ada yang nanya, how old this guy? Actually, I'm 20. I think I'm 20 years old. Ya, mungkin sekian dari. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan di Slido. Di dalam dashboard banyak komponen. Masing-masing dari komponen tersebut harus dipublish ke npm secara terpisah dengan versi yang terpisah juga atau jadi satu. Oke.
ini mungkin jadi kayak misal kalau kalian mau buat desain sistem. Oh, screen sebentar ya. Share screen. Share screen. Kalau kalian lihat, aku di sini kasih contohnya itu Cakra UI. Cakra UI adalah salah satu komponen library yang cukup terkenal di React. Nah, Cakra. Nah, di Cakra UI ini pendekatannya itu dia di setiap, karena dia memiliki cukup banyak package, dia mempublish satu-satu. Misalkan di sini kita lihat di package layout. Di sini kalau kalian cek di npm si Cakra UI/layout ini emang beneran ada dan kalian seharusnya bisa menginstalnya juga, tapi di website Cakra UI-nya sendiri itu sebenarnya disebutkan cukup menginstal si package utamanya, si Cakra UI/React itu bukan otomatis menambahkan semuanya. Di package si React ini cuman kayak nge-re-export gitu si package yang lainnya. Nah, si isinya itu ya semua hal yang dependensi dari package lainnya itu. Oh iya, aku lupa kasih tahu yang tadi. Itu peer dependency. Peer dependency ini jadi kayak kalau misalkan kalian menginstal, di sini aku contohnya Cakra UI ini. Di sini peer dependency-nya itu React Framework, Emotion. Jadi kalau kalian misal kalian cuma install React aja, nggak install Emotion dan Framework, Emotion ini bakal jadi kayak ada warning gitu. Jadi si package modulnya bakal ngasih tahu kalau Cakra UI ini membutuhkan framework motion gitu untuk bekerja dengan baik. Tapi kalau kalian misalkan nggak mau publish-nya satu-satu, kalian juga bisa kayak ngikutin pendekatan kayak di Carbon komponen seperti ini. Jadi semua komponennya di satu package yang sama. Ya. Kalau menurutku sendiri, apakah harus satu-satu? Ini jawabannya, kalau aku sendiri sih untuk kayak desain sistem gitu, aku lebih memilih pendekatan kayak di Cakra UI, jadi kayak mempublish-nya satu-satu, jadi supaya lebih gampang. Katakan kita ngebuat package ini untuk internal tim kita, si desain sistemnya ini. Nah, kalau kalian lihat di contohnya ini di Cakra UI, misal kita cuma mau membuat website, nama website ini hanya memerlukan
komponen yang dari package layout, itu kayak komponen abstraknya kayak box komponen, flex, grid, dan sebagainya. Sebenarnya itu cukup install yang layoutnya aja gitu. Yang lainnya nggak perlu diinstal. Jadi yang perlu, jadi nggak terlalu banyak gitu. Ya itu, kalau menurutku sih, jadi aku lebih memilih buat satu-satu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengoper konteks menggunakan fungsi set konteks menuju komponen smart enter. Oke. Konteks itu kalau nggak salah, seingatku dia cuman kayak new map gitu. Tapi aku gak begitu yakin kalau udah dibuat itu cara aksesnya gimana. Aku gak bisa menjawab untuk yang sudah dibuat dua pertanyaan yang tentang bagaimana cara mengoper konteks menggunakan fungsi set konteks dan pertanyaan apakah komponen smart yang telah dibuat menjadi pure. Oke, untuk pertanyaan apakah komponen smart yang telah dibuat menjadi pure.js bisa digunakan kembali di file smart sebagai sebuah teks, ini seharusnya bisa. Kalau kalian di Svelte ini kalian bisa build jadi komponen ya pokoknya kalau nggak salah itu, jadi si Svelte ini bisa build jadi Svelte komponen, jadi kalian tinggal nge-buildnya jadi web komponen, dan si web komponen ini harusnya bisa kalian tetap masukkan di package kalian, apa di project di file Svelte kalian lagi. Untuk pertanyaan yang konteks, mohon maaf aku tidak bisa menjawab karena aku nggak tahu apa yang terjadi setelah dibuat jadi Vue.js. Sepertinya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang sangat banyaknya, dimulai dari persiapannya mungkin agak dan ya internet yang kurang bagus saat ini. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa lemparkan di grup Telegram. Kalau kalian belum gabung, kalian bisa gabung di telegram.me/spelt_id kalau nggak salah. Dan terima kasih.